Oke, misalnya kita sini punya lambda x, terus bodinya ini ada y, ada x, misalnya seperti itu. Memang x ini termasuk yang bound karena dia ada di dalam scope dari suatu occurrence lambda x, ya x-nya ini jadi bound. Nah, y tentu saja tidak bound karena y tidak di dalam suatu lambda y, ya itu. Nah, kalau tidak seperti ini dikatakan x-nya itu free. Nah, suatu variabel dikatakan bound dalam suatu m, kita kemarin ngomongin apa, m itu suatu term, lambda bisa variabel atau ada abstraction lambda sesuatu. Jika kalau n mengandung suatu kemunculan dari lambda x, maka katakan x itu bound di dalam m. Ya, kalau dalam m ada lambda x. Nah, x dikatakan free dalam m jika m mengandung suatu free occurrence dari x. Tadi free occurrence-nya sudah didefinisikan di atas tadi, ya. Kalau dia tidak di dalam scope lambda x dikatakan free. Contohnya si y ini adalah katakan suatu variabel yang free karena dia tidak di bawah pengaruh lambda y. Nah, nanti ada suatu ekspresi lambda ini bisa saja mengandung banyak sekali variabel yang nanti kita kumpulkan dalam suatu notasi seperti ini. Jadi adalah himpunan semua variabel free dalam M, dikatakan free M. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, dari Anda dari definisi ini, apakah mungkin suatu variabel itu free dan juga bound pada saat yang sama? Jadi menurut definisi ini, mungkin nggak suatu variabel itu free dan juga sekaligus juga bound? Jadi kayak Anda kata, apakah seseorang tuh bisa di suatu saat yang sama dikatakan dia itu merdeka dan terjajah, itu suatu keadaan ya bound dan free pada saat yang sama. Jadi at the same time bound and free. Ini menurut Anda gimana definisi ini? Bisa nggak jadi suatu variabel itu bound and free dari waktu yang sama? Tidak bisa, Pak. Tidak, Pak. Gimana Ahmad? Bisa apa tidak? Sepertinya tidak, Pak. Tidak. Free and bound. Sebenarnya iya, sebenarnya yes. Bisa bound and free at the time. Biasanya definisi ini. Suatu variabel dikatakan bound di dalam suatu ekspresi M jika M mengandung suatu ukuran lambda X. Misalnya sini, si X ini bound, Pak. Iya, karena ada lambda X di sini kan. Jadi X-nya ini. Jadi di dalam ekspresi M ini, kalau kita katakan M-nya ini, maka si X ini bound di M. Karena ada lambda X kan di sini. Tapi kalau saya misal terus begini kan, X itu di luar sini ada X juga. X plus lambda X titik YX. Oke. Jadi pertama bahwa si X itu bound dalam M karena ada lambda X. Jadi maka si X ini bound karena ada lambda X itu. X dikatakan free dalam M jika M mengandung suatu free occurrence dari X. Nah, sekarang Anda lihat ada 3 occurrence dari X, X yang muncul di lambda, X yang ada di sini, atau X yang di luar ini. Ada 3 occurrence dari X. Ini dikatakan bounding occurrence dari X. Ini bounding occurrence ya, karena dibound oleh lambda X ini. Itu bounding occurrence. Lalu sini ya, tadi di ini siapa yang mau masuk, ini namanya student. Tapi nggak ada nama, siapa ini? Dimasukin apa enggak? Ini student aja ini. Tapi siapa ini? Ah, udah masukin aja ya. Udah masuk nih, siapa nggak tahu student tadi.
Nah, di sini dikatakan suatu free occurrence dari X, suatu variable occurrence itu yang non binding, artinya yang di luar lambda X itu dikatakan bound jika si X ini ada di scope dari suatu occurrence dari lambda X. Berarti ini adalah contoh yang disebut dengan variabel yang bound, karena dia ada di scope dari occurrence dari lambda X. Gitu ya. Jadi ini bound. Di variabel X ini, X yang ini itu bound. Karena dia ada di dalam scope dari suatu lambda X. Otherwise, dia itu free. Nah, X yang ini itu free. Dia tidak occurrence-nya ini dia di luar dari lambda X ini. Di dalam scope itu ya. Jadi yang ini tuh dia free. Occurrence-nya itu free. Nah, lalu kita bicara di sini di dalam ekspresi M ini, itu kan ada variable X yang muncul 3 kali. Occurrence-nya 3 kali. Occur first time, second time, third time. Nah, suatu variable X dikatakan bound dalam suatu M ini, jika M mengandung occurrence dari lambda X. Nah, ini kan lambda X kan? Berarti X itu ada suatu variabel yang bound di M, karena ada lambda X. Karena dia ada yang mengikat. Dan ini katakan free dalam M jika si M itu mengandung free occurrence dari X. Nah, sekarang M-nya mengandung free occurrence, ada ini si X ini. Di si M mengandung free occurrence dari X, tapi juga mengandung bound occurrence dari X. Jadi variabel X ini free ya, bound juga iya dalam M ini. Jadi sebenarnya yes. Jadi mungkin suatu variabel itu free and bound dalam suatu M. Tapi kemunculannya beda. Jika kayak si variabel ini muncul dalam 3 kali, jadi dia di sini dia munculnya ini bebas, occurrence-nya di sini. Jadi variabel X ini muncul free di luar ya lambda X ini, tapi dia juga muncul terikat di dalam lambda X ini. Ya. Jadi dalam suatu ekspresi M, suatu variabel itu bisa free dan bound pada waktu yang sama, at the same time. Ya, suatu variabel X itu bisa. Jadi kita tanya, apakah X bound dalam M? Iya. Apakah X free dalam M? Juga iya. Karena ada occurrence-nya yang di mana dia bound dan tapi dalam satu occurrence tentu saja tidak bisa bound dan free at the same time. Tapi different occurrence. Ya, dari kejadian yang berbeda, dalam kemunculan yang berbeda, si X ini bisa muncul free, bisa muncul terikat. Oke, jadi ini tolong diperhatikan. Ini sebenarnya sama seperti yang dulu Anda hadapi dalam suatu bahasa pemrogram. Biasa itu kan Anda bikin suatu, misalnya di bahasa C atau Python, kalau Java agak susah untuk terjadi kasus seperti ini. Tapi kalau di Python sama C misalnya, Anda bisa bikin satu metode, terus di luarnya Anda bisa definisi variabel. Dalam metodenya itu Anda juga punya variabel, terus didefinisikan pakai nama yang sama. Jadi di dalam program ini si variabel ini ya juga free ya juga bound. Ya, bisa terjadi seperti itu ya. Jadi yes, ya. Jadi bisa suatu variabel bisa bound and free dalam satu program yang sama, dalam suatu ekspresi M yang sama. Tapi tentu saja occurrence-nya beda. Yang di luar sama yang di dalam ini dua kemunculan yang berbeda. Ya, tapi harus hati-hati bahwa bisa terjadi seperti itu. Nah, ini yang Anda perlu sangat membedakan di sini nanti, terutama untuk secara matematik nanti munculnya ekspresi lambda yang sangat rumit, Anda nanti perlu bedakan ya kapan dia true or not true. Coba kita lanjutkan lagi si M yang di sini. Jadi dari definisi tadi itu kita bisa bikin perumusan secara rekursif ini untuk mencari satu variabel itu free apa bound. Ya. Tadi M kita itu ini ya, saya tadi berikan X, terus dikonkatenasi dengan lambda X ini, terus ada YX. Kita terapkan di sini free variable dari M itu apa saja.
definisi ini. Nah, kalau dia X saja, ya X ya. Tapi tadi kan kita sih bentuknya apa nih, M ini? Ini ada 3 kasus ini kan. Ini yang kasus basisnya itu kalau cuma variabel saja, ya free variable X sendiri ya dia free gitu kan ya. Kalau di dalam satu ekspresi lambda ini, maka free variable dalam M adalah free variable M dikurangi X. Karena sih ada terikat X ini. Kalau N kali N, jadi M diterapkan pada M, maka ya tentu saja free dari M digabung dengan free dari N. Nah ini lihat M yang ini itu kasus yang mana nih? 1, 2, atau 3? Ini misalnya 1, 2. Ini kasus yang mana ini M yang ini? Saya mau menerapkan nih definisi di atas ini. 1, 2, apa 3? 3, Pak. Iya, betul, Selvi. 3, karena ini kan MN. Jadi, sini ini adalah M-nya kan? Ini adalah N-nya. Kalau di kasus MN ini. Ya, ini kita saja sebutkan saja ini sebagai M aksen. Supaya nggak beda sama M ini. Jadi, F ini adalah M aksennya total ini. Jadi, ini sama, ya kan menurut definisi ini berarti adalah F free variable dari M. M-nya adalah X. Ya, ini X. Union dengan free variable dari yang N, yaitu yang lambda X. Oke, ya. Itu definisi ini. Karena free variable M dan yang ada di N. Karena itu 2 term yang bisa dipisahkan. Lalu kita teruskan lagi, ya berarti ini kan free variable dari X ya, ini menurut definisinya ini yang sekarang kasus 1 ini adalah X sendiri. Ya, himpunannya itu yang berisi X sendiri kan. Union dengan yang ini free variable dari yang lambda X titik YX ini. Nah, ini sendiri ini FV ya. Sekarang kasusnya apa yang ini? Ini kasus 2 berarti sekarang ya, kasus 2 ini free variable ini adalah free variable dari M. M-nya itu yang secara lambda ini ya, adalah YX dikurangi X. Karena ada satu X-nya ini terikat oleh si lambda X ini ya, dikurangi. Kalau dia ada di sini harus kurang dari yang X, karena X itu terikat di situ. Ini kan minus, ini minusnya pengurangan himpunan ya. Jadi ini sama dengan, saya tulis lagi ini X ini di union dengan, nah yang pertama ini apa? Free variable dari YX. Jangan lanjut lagi sebenarnya ke kasus yang 3 ini, M sama N, di mana M-nya Y, N-nya X. Tapi ini kan masing-masing ini kan free variable sendiri, jadi ini kan sama aja. Kalau kita terapkan lagi ke kasus 1, ini tidak lain adalah Y dan X sendiri kan. Ya. Dikurangi X. Jadi ini sama dengan, kalau diteruskan ke atas, ini X union dengan Y, X kurang X, kan X-nya hilang, jadi ini ya berarti sama dengan X sama Y, akhirnya ini. Jadi memang free variable dari ekspresi kita tadi ini adalah Y sama X. Karena kalau si X ini Anda lihat dia free dan bound at the same time ya. Coba ini ya. Kalau dia jelas sih kelihatannya. Nah, coba sekarang kita terapkan yang definisi kedua ini yang bound variable. Jadi ini tadi saya komutasi menggunakan yang free. Sekarang coba kita terapkan yang BV, yang bound variable, di mana ini M aksen kita. Lagi ini kita ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Oke, M-nya kita ini sekarang kasusnya apa ya? Kasus 3 lagi ya. Jadi menurut ini MN lagi ya, sama kayak tadi. Ini berarti sama dengan free variable M, di mana M-nya adalah X, di union dengan free variable dari N, di mana N-nya sekarang ini sama kayak tadi,
lambda x titik yx. Oke. Ini bound variable ini ya. Terus ini, nah bound variable x ini ya, karena x ini free, jadi bound ini kosong. Kebalikan dari tadi ini kosong. Ya, jadi bound variable x ini dapatkan kasus 1. Yang bagi kedua, kasus 2 lambda x m-nya adalah yx ini. Sama dengan ya ini union dengan bound variable m-nya sekarang adalah yx ya, lambda ini. Di union, nah, ini bound ini. Di union dengan x. Karena ini bound, jadi ya karena ada lambda x maka dia ada bound. Nah, oke, terus ini tadi ini kosong, union yang tidak berubah, unionnya kau buang saja yang kosong ini. Akhirnya BV dari YX masuk ke kasus 3, di mana BV dari M dan union yang BV dari N. Nah, ini BV-nya masing-masing dapat apa ini? Himpunan kosong ya, karena ini kan X-nya sendiri ya, jadi ini dapatnya himpunan kosong. Nah, unionkan dengan X. Akhirnya ketemu X. Ya. Jadi Anda lihat bound variable M, X. Free variable dari M, Y sama X. Jadi Anda lihat X itu terjadi bound and free at the same time. Kalau Y cuma free, tapi X sendiri bisa bound, bisa free. Ya, Anda lihat. Yang ini yang free-nya, Y sama X, bound-nya cuma X. Ada pertanyaan? Jadi menjawab yang tadi pertanyaan saya juga bahwa apakah bisa terjadi suatu variabel itu bound and free at the same time? Iya, bisa. Dalam suatu ekspresi yang sama, variabelnya bisa free dan bisa bound. Tapi occurrence-nya beda ya, yang bound sama free-nya. Tapi kalau cuma tanya variabelnya, ya bisa free, bound, tapi indifferent occurrence. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Terus, okay. Oke, jadi suatu variabel M itu bisa free and bound at the same time. Tapi kalau occurrence-nya nggak bisa. Occurrence-nya cannot be both free and bound. Tapi suatu occurrence tentunya free atau bound. Tapi kalau bicara suatu variabel secara umum bisa free and both free and bound. Ini contoh yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kalau ekspresi seperti ini kan nggak ada lambdanya, ya ini X-nya bound dan Y-nya ini free misalnya. Ya. Dan ini terjadi di bounding occurrence. Nah, pengertian tadi yang free sama bound itu menjadi sangat penting. Sekarang kalau kita bicara nanti ini substitusi. Substitution ini adalah suatu proses komputasi sebenarnya. Misalnya Anda pada saat menerapkan suatu fungsi, ya misalnya Anda secara umum gitu ya, ini di matematika biasa, kalau saya bilang fx adalah 2x kuadrat plus x minus 5 misalnya. Kalau sekarang tanya berapakah f1, ya kan tinggal substitusi kan, jadi x-nya ini 1 dimasukkan ke sini, 1 dimasukkan ke sini. Jadi sama dengan 2 kali 1 kuadrat, ya kan, plus 1 dikurangi 5. Nah, lalu dihitung. Jadi ini proses sangat penting di sini adalah proses substitusi. Karena kita anggap sini x-nya itu di sebelah kanan sini adalah x yang bisa disubstitusikan. Jadi semua x disubstitusikan dengan 1 lalu dihitung. Ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa konsep atau proses substitusi ini adalah suatu konsep yang sentral, yang sangat penting dalam proses komputasi sebenarnya kita. Sehari-hari Anda bikin fungsi, bikin metode di suatu bahasa pemrograman,
pada saat metode atau fungsi itu diterapkan, dipanggil, kita akan mensubstitusikan argumen ke dalam variabel dari metode atau fungsi kita itu. Ya. Nah, notasinya di lambda calculus ini itu seperti ini. Jadi Anda punya suatu term M ini mungkin mengandung variabel. Nah, kalau kita di depannya ada kurung siku n/x, berarti saya mau mensubstitusikan n untuk x yang muncul di M. X apa yang muncul di M? Itu x yang muncul free. Ya. Jadi ini adalah hasil mensubstitusikan n untuk setiap kemunculan free dari x dalam M. Ingat, x itu mungkin ada di M, tapi mungkin x-nya nggak free occurrence-nya, tapi bound occurrence. Maka itu nggak disubstitusi. Jadi hanya substitusi kalau x-nya muncul secara free di dalam M. Oke. Nah, ini menjadi hal yang penting karena nanti jadi namanya variable capture. Jadi tadinya sesuatu yang di luar free, lalu kita masukkan dalam suatu fungsi atau metode, dia menjadi terikat di dalam, nah itu nggak boleh, ya harus hati-hati. Jadi ini kita dalam substitusi ini kita mungkin perlu melakukan perubahan-perubahan pada bound variable untuk mencegah adanya suatu variabel yang free di n yang dimasukin itu nanti menjadi bound. Tadinya dia free di n gitu, tapi waktu masuk ke M menjadi terikat, nah itu nggak boleh. Itu harus diganti nama variabel yang terikat. Itu kan boleh diganti nama tanpa mengubah definisi seperti ini. X ini sebenarnya kan bisa saya ganti sama Y misalkan, ya fungsinya tetap gitu. Karena dia isinya berlaku sebagai dummy variabel. Jadi yang dummy itu bisa diganti. Nah, ini definisi, jadi berkaitan latar belakang ini supaya tidak terjadi variabel yang tadinya free di luar, waktu kita masukkan ke dalam menjadi terikat, harus dicegah itu supaya tidak mengubah makna dari variabel itu sendiri. Sehingga secara umum definisinya substitusi sebagai berikut. Nah, ini ada definisi yang cukup banyak ininya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, hati-hati di sini. Ini perlu Anda perhatikan perbedaan dari masing-masing kasus ini. Tapi intinya yang saya katakan tadi ini, kita mau mencegah variabel yang free menjadi terikat dalam proses substitusi. Ini suatu hal yang perlu dijaga supaya nggak terjadi yang sesuatu yang tadinya free, jangan sampai waktu substitusi ke suatu ekspresi dia menjadi terikat. Ini nggak boleh. Karena lalu bisa mengubah makna dari proses perhitungannya. Kayak kita punya suatu di bahasa pemrogram biasa, kalau dia punya suatu fungsi atau metode, lalu kita bikin variabel lokal. Nah, variabel lokal itu sebenarnya terikat yang di dalam situ. Tapi ada suatu variabel di luar yang namanya sama. Itu sebenarnya kan beda itu kerja. Nah, itu nggak boleh sampai waktu kita masuk ke dalam dia menjadi lokal. Nggak boleh. Sesuatu yang global tetap global. Oke, coba perhatikan definisi satu persatu kasusnya ini. Lagi ini definisinya ini ada mengandung pengertian rekursif juga di sini. Oke, jadi diberikan n itu ada suatu ekspresi ya, suatu term juga n ya, bisa ada variabelnya, bisa juga ada lambda di dalam situ, dan bisa free, bisa bound. Seperti biasa pokoknya sesuatu term n. Ada suatu variabel x, terus ada term yang lain p sama q yang juga masing-masing bisa mengandung variabel, bisa mengandung lambda dan segala macam itu. Nah, kalau kita tulis suatu variabel y sama x, berarti variabel ini beda ya, dua variabel dengan nama beda ya, kita anggap ya tidak ekivalen, tidak sama. Oke. Oke, jadi sekarang kita lihat pertama, kalau saya punya suatu term x, terus kita mau substitusikan suatu n ke dalam x
Untuk term X tentu saja si X-nya ganti sama N ya. Ini kan jelas. Karena ini X sendiri kan free. Tadi kita udah lihat di definisi sebelumnya. Maka waktu kita masukkan N untuk X di dalam X, ya N sendiri, ya kan, karena X itu free. Jadi waktu saya itu. Nah, kalau sekarang kita mau substitusikan N untuk X yang free dalam Y, sekarang Y itu nggak ada X-nya, jadi ya dia tidak berubah, tetap Y. Ataupun N. Karena N-nya itu targetnya adalah X. Sedangkan si Y bukan X. Jadi tetap Y. Nah, kalau tadi ini X-nya ya jadi N. Oke, ini kasus kecil ini. Kasus ketiga, itu yang P diterapkan pada Q. Jadi PQ ya terus saja kalau saya memasukkan N untuk X dalam P dan Q ya dimasukkan masing-masing. Jadi ya masukkan si N untuk X di dalam P dan juga kalau X dalam Q. Karena tadi kan definisi substitusi itu substitusi ke semua occurrence dari X. Jadi mungkin saja kan X-nya occur di P juga mungkin occur di Q. Jadi kita perlu terapkan masing-masing. Lalu secara rekursi lagi teruskan, nah, P-nya apa, Q-nya apa, ya terapkan lagi definisi dari P2C. Oke. Yang kasus keempat, saya menunjukkan N untuk X yang free di dalam lambda X dot P. Nah, Anda lihat di sini. Apakah mungkin X-nya itu free dalam suatu bentuk lambda X di P? Mungkin nggak? Tidak mungkin kan? Tadi karena ada lambda X di sini, berarti semua X yang muncul di P itu pasti terikat. Ya, kalau Anda mau masukkan X N ke dalam X yang free di dalam lambda X P, nggak ada. Jadi makanya tetap ini lambda X P. Karena tidak ada X yang free. Jadi nggak terjadi substitusi. Yang kasus 5, lambda Y titik P. Oke. Nah, ini juga dikatakan tetap lambda Y titik P, tapi ada kondisi ini. Jika X yang mau kita jadi target substitusi ini, itu bukan free variable dari P. Karena ini kan lambda Y dot P, bisa saja si P ini mengandung X. Ada yang free, ada yang enggak. Nah, kalau P memang tidak punya variabel yang free berupa X, maka ya X-nya tidak bisa substitusi dalam P. Jadi tetap ini. Jadi kalau X bukan free variable dari P. Nah, tadi Anda sudah lihat ya algoritma kita tadi untuk menghitung free variable seperti apa, ini perlu jadi penting itu free variable X sama bound variable. Oke, jadi kasus. Nah, sekarang kasus 6 ini mirip ya, lihat ya, ini ya kasus 5 sama 6 ini kalau sebelah kirinya ini sama ini. Jadi kita maksudkan N ke dalam X dalam suatu term yang bentuknya lambda Y titik P. Ini juga lambda Y titik P. Nah, yang pertama yang 4 ini sudah nyatakan kondisinya bahwa X itu bukan free variable P. Yang 6 adalah apabila si X ini free variable dari P, ya, dan Y itu bukan free variable dari N. N itu lihat ya, N itu yang dia mau dimasukin itu, yang dia mau masukkan ke dalam P. Nah, ini hasilnya adalah kita mensupplikasikan X ke dalam P. Yang tadi ini enggak, kalau ini ya karena si X-nya itu muncul free dalam P. Jadi sekarang kita bisa mensupplikasikan N dalam untuk X dalam P. Hasilnya apa ya tergantung bentuknya P itu sendiri seperti apa. Tapi jelas ini sekarang si substitusi itu masuk ke dalam ekspresi lambda ini. Jadi melewati si lambda Y. Ya. Nah, sini mengapa ada persyaratan bahwa si Y ini bukan free variable dari N? Mengapa? Kenapa kalau iya? Ya, tadi itu yang saya sudah camkan di atas sini ya. Jadi kita harus mencegah suatu variabelnya free yang sampai menjadi terikat waktu kita melakukan substitusi. Nah, ini yang mau dicegah di sini.
Jadi syaratnya kan N-nya akan masuk ke P jadinya. Oke. Seandainya si N ini punya variabel Y yang free, apa terjadi? Berarti kan jadi bound di sini dia kan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi syaratnya kita bisa masukkan N ke dalam P ini dengan syarat si N itu memang tidak mengandung free variable Y. Ya. Y itu tidak free di N. Supaya waktu kita masuk ke sini, si N-nya, si Y-nya itu tidak berubah status. Y yang ada di N-nya nggak berubah status. Karena kalau dia free di N, masuk ke sini jadi bound karena di bawah skopnya si lambda Y ini. Tapi boleh nggak si N ini mengandung variabel Y? Boleh, asalkan Y-nya bukan free. Bound boleh. Kalau bound itu kan tetap bound, ya tidak akan dipengaruhi oleh si lambda Y ini. Oke. Nah, yang kasus yang paling umum itu yang 7 ini. Jadi lihat sini ya, ini sama semua nih. Kiri ini sama, ini sekali lagi sama lambda. Kita mau substitusikan N ke dalam X yang free di dalam denominator P. Sekarang yang kasus ke-7 ini yang kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang lama 5 ini, si X ini free di P, tapi Y-nya enggak di N. Nah, sekarang ini yang X-nya free di P, dan Y-nya juga free di N. Perhatikan ini sekarang muncul lambda Z. Tadi di sini kita cuma lambda Y. Tadi ini kan tetap lambda Y, tapi ini sekarang lambda Z. Nah, di sini ada catatan nih. Z adalah suatu variabel pertama dalam, masih ingat kita dalam definisi awal dulu itu kita dikatakan punya persediaan variabel banyak. Ya, kita boleh ambil dari persediaan itu. Udah punya X punya Y, setelah X sama Y muncul Z, setelah itu kita bisa teruskan variabel apapun yang kita inginkan bisa terus. Nah, ini Z ini adalah dianggap suatu variabel yang belum muncul sebelumnya. First variable in sequence of term variable does not occur free di N dan P. Jadi ini ada variabel free pertama ini, jadi nggak ada di N dan P sebelumnya. Supaya tidak, karena kalau ada free di sini, saya tambah lambda di depan kan jadi terikat ya. Jadi si Z ini tidak muncul free di N maupun di P. Nah, supaya tidak menyebabkan variable capture tadi. Ya, jadi ini variabel baru yang belum ada sebelumnya. Jadi paling aman ya PDX yang Z yang satu variabel yang belum ada di mana-mana. Ya. Oke. Mengapa demikian? Supaya karena sekarang si X ini free di P. Kemudian si Y ini free di N. Nah, si N ini kan akan masuk menggantikan X. Ya, supaya ini tidak menjadi terikat karena si N ini mengandung Y, maka kita ganti dulu. Semua variabel Y ada di P tadi diganti dengan Z. Ya. Dan tadi kan aslinya kan lambda Y.P. Jadi kita ganti ini. Semua variabel Y yang muncul free di P ganti dengan Z. Ini sama seperti orang mengganti variabel kayak parameter di suatu fungsi itu kan, misalnya Anda di Python misalnya ada def suatu fungsi apa ini def fungsi di Python ada f sini apa gitu. Ini kan X-nya bisa saya ganti dengan Y, kan boleh juga. Asalkan semua variabel sini ganti dengan Y. Ya, ini seperti ini. Jadi ini kan kayak bound gitu ya. Jadi kalau saya tadi punya lambda Y, titik YY misalkan. Saya bisa ganti semua Y ini dengan Z. Ya, menjadi lambda Z, ZZ. Kan fungsinya tidak berubah. Ini variabel ini kan dummy sebenarnya kan, ganti kan tidak berubah. Ini sebenarnya tujuannya ini. Jadi saya ganti semua variabel Y itu dengan yang free di P dengan Z. Ya. Oke, ini tujuannya itu. Sebenarnya nanti saya bisa menjadi pakai lambda Z sekarang. Ya, ganti ini, sudah itu baru
mensubstitusikan n ke dalam p yang sudah berganti ini. Nah, kan sekarang meskipun si n ini mengandung y, sekarang y-nya tetap free karena sekarang dia sudah dibawa lambda z bukan lambda y lagi. Ya, ini tujuan itu. Apakah ada pertanyaan? Jadi harus bisa membedakan ya 3 kasus ini yang 5, 6 sama 7. Ini karena berbagai kemungkinan tadi variabel yang mau kita substitusikan ini bisa ada mengandung y yang free apa enggak, x yang free apa tidak. Oke, sebagai contoh ini kasusnya. Jadi sekarang kalau lihat dari rumusan tadi ini kita punya suatu term yang mau kita substitusikan. Jadi ini apanya ini tadi di rumus tadi? Ini adalah n ya. Ini n-nya kita adalah lambda x dot xy. U variabel yang muncul di dalam lambda ini. Jadi analit rumusan tadi kita ini ya. N ini meskipun x untuk lambda y titik p. Ya, kalau lihat dari sini, lambda y ini p-nya kita ini p. Terus ini variabel x tadi ini u-nya ya. Ini n-nya itu ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, si n ini ada x sama y ya. Jadi free variable dari n itu apa? Bound variable dari n itu apa? Coba. Dari tadi udah bisa ditentukan kan? Gampang. Siapa ini? Misalnya Natasha. Halo Natasha. Natasha. Udah nggak ada. Palito. Apa? Ya, Palito ini coba dihitung, tentukan nih n-nya tadi lambda x titik y titik xy. Nah, ini free variable n itu apa? Apa isinya ini? Free variable dari n. X. Y. Y. Ya, oke. Bound variable dari n. X. X. Ya. Jadi di sini Anda lihat X-nya memang muncul bound karena ada lambda X di itu. Nah, Y nggak ada lambda Y, Y-nya free. Setelah algoritma tadi seperti itu ya ini. Nah, sekarang di P sendiri Anda lihat sini P free variable dari P apa? Bound variable dari P apa? Coba saya nanya ini siapa yang mau jawab? Rabiarko, halo Albaiko. Rabiarko. Nggak ada. Ini kayaknya perlu saya absen ulang nih. Siapa yang masih ada, siapa yang tidak. Bramantio. Nggak ada juga. Jadi kalian ini tadi waktu absen ada. Sekarang muncul, hilang kemana? Ya, Pak. Oke, Bramantio udah balik. Enggak, Pak. Tadi belum ke unmute. Jadi tadi dengar pertanyaan saya apa? Kurang ini, Pak. Tadi headsetnya terlalu kecil ternyata. Makanya suaranya Ya, agak... karena kamu memang tidak interest sama kuliah ini. Enggak, Pak. Jadi ini kelihatan di layar nggak?
Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, P-nya udah kelihatan itu ya. Yes. Jadi kalau sekarang saya tanya itu free variable dari P apa, bound variable dari P apa? Kalau yang P itu berarti dia si Y-nya oke. P-nya cuma Karena UX. iya UY. Berarti ini ya U, favorit V-nya U. Kalau yang B-nya Y. Bukan favoritnya Y. Jadi P itu adalah UUX. Free variable P apa? Favorite. Ini P itu mah ini ya nggak termasuk lambda Y-nya ini. P itu cuma UUX, UY. Jadi Berarti FV-nya si Y. Y. U-nya enggak? U-nya masuk di boundariesnya. Ya U-nya kan free juga. Ini U-nya free, Y-nya free. Lalu bound-nya, bound variable-nya untuk P apa? Oh, berarti nggak ada dong, Pak? Nggak ada. Iya. Iya. Oh, oke. Ya, jadi kuliah itu diikuti dengan melek, jangan sampai tidur, jangan kemana itu ya. Jadi nggak ikutin ini. Nah, ini perlu sekali untuk diperhatikan supaya Anda bisa menerapkan algoritma tadi institusi ini dengan benar. Hasilnya, lihatnya hasilnya seperti ini akhirnya. Kenapa seperti itu? Kenapa ada lambda Z muncul di sini? Berarti ini kan kasusnya kalau tadi lihat ini kasusnya kasus keberapa? 7. 7. Ya, ini kasus 7 ini. Ya, kenapa masuk kasus 7? Anda lihat sini. Ya, kenapa masuk kasus 7? Karena X-nya itu termasuk free variable di P. Tadi free variable P kan U sama X. Ya, terus si Y itu juga free variable di N yang kita masukkan itu. Ya, ini termasuk di kasus 7. Ini. Ya kan, yang lain itu si Y itu free di N ya. Di N itu ada Y-nya, si Y itu free di N. Juga si Y ini free variable untuk si P juga ya itu. Jadi kalau Anda tanpa mengubah ini misalnya N-nya langsung diinstitusi untuk U gitu kan. Kalau Anda langsung masukkan N ke dalam sini misalnya ya, coba langsung saja. Misalnya Anda lakukan akhirnya jadi begini. Lambda Y ya, lambda Y. Terus U-nya kan ganti sama ini ya. Ini kan substitusi U. Jadi Anda langsung masukkan saja ini lambda X titik XY gitu kan. Ini U yang pertama ini. U yang kedua ini kan lambda Y, terus U-nya U yang kedua ganti lambda X titik XY. Terus kan Y. Nah, apa yang salah di sini terjadi? Kenapa nggak ini salah? Kenapa ini salah? Coba yang lain coba jawab. Vero, kenapa ini salah? Vero, nggak ada juga. Halo. Ya. Yang mana Pak tadi? Tadi dengar pertanyaan saya. Kenapa salah? Ini kan saya tadi ini mensubstitusikan lambda X titik XY untuk U yang ada di dalam lambda Y.UUY ini. Ya udah saya masukin aja ini U ganti sama ini, U sama ganti ini kan lambda X.XY. Tapi ini salah, kenapa? Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh saya langsung substitusikan saja. Karena ada lambda Y-nya itu, Pak. Nggak sih, Pak? Ada lambda Y-nya. Kalau nggak salah tadi itu di rule-nya itu dibilangnya tuh harus diubah formula supaya yang free nggak jadi bound gitu. Oke. Jadi
mana terjadi yang free menjadi bound di sini? Eh, Nah, Y-nya, variabel ya, Y-nya kan. Y yang Y-nya, mana? Y yang di dalam N ini. Ya, yang yang dalam N ini. Dari sini Y ini tadi dari luar sini waktu awalnya di N, Y ini free apa bound? Y ini free. Free. Waktu dalam sini dia jadi bound karena dia di bawah pengaruhnya lambda Y sini kan. Iya. Jadi sekarang sini dia jadi bound seperti Y yang ini. Nah itu kan nggak boleh. Tadinya dia free waktu di N itu masuk ke dalam sini jadi bound. Nah ini jadi salahnya di situ jadi nggak boleh. Nah untuk mencegah itu maka si Y ini diganti dulu namanya di Z. Itulah misinya kasus 7 itu. Yang untuk mencegah supaya variabel yang tadinya itu free supaya jadi bound, jadi istilahnya itu di capture, jadi terikat, tertangkap. Maka lambda Z-nya kita ganti dulu. Lambda Z ini kan gantiin, jadi si ini diganti dulu jadi lambda Z, U, Z. Ini kan sama saja kan, ini kan si Z ini kan cuma variabel dummy gitu kan. Ini Y kita ganti. Jadi dalam konteks lambda Y titik UY ini, saya bisa saja ganti Y dari Z tanpa mengubah makna dari si lambda term ini kan. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan langkah 7 kasus 7 itu. Jadi sini Anda lihat ini dulu ya. Jadi si Y di dalam UUY ini ganti sama Z ini dia. Jadi Z menggantikan Y yang ada di UUY. Maka menjadi UUZ. Lalu si lambda Y ini ganti di lambda Z ya. Ini kita langsung ganti di sini. Baru kemudian si lambda X sama XY itu disubstitusi ke dalam U untuk UUZ ini. Nah, waktu masuk ke dalam U yang terakhir ini kan jadi masuk ke U ya ini lambda X dot XY untuk U yang pertama, lalu U yang kedua juga lambda X dot XY. Dan di sini Y-nya tetap free seperti waktu di N itu karena sekarang dia di dalam skop dari lambda Z. Ya. Jadi ini benar jadinya. Itulah kasus 7-nya itu. Kenapa harus jadi lambda Z? Oke, jelas ada pertanyaan? Oke, coba ini ada beberapa contoh substitusi. Coba dilakukan. Waktu Anda 5 menit. Kita cek nanti sebentar. Dan coba pertama tentukan dulu ini kasus yang mana nih. Kasus tadi kan ada 1, 2, 3 sampai 7. Ya coba Anda lihat dulu ini kasus yang mana. Karena tanpa tahu ini Anda nanti waktu menerapkan rumusnya jadi salah. Jadi perlu tahu dulu ini kasus yang mana nih. Jadi N-nya UV substitusi untuk X. Ini kasus yang berapa yang nomor 1? Enam bukan, Pak?
6. Ya, 6 ya. Karena X itu free variably P dan Y-nya itu bukan free variably N. Ya, betul, 6. Jadi kita tinggal masukkan saja si N-nya untuk X di P. Tetap lambda Y, ya, dia tidak perlu ganti dari lambda Z. Ya. Betul, jadi ini adalah kasus 6. Ya. Ini tinggal masukin saja. Ini dua-duanya free, variabel U dan V itu free. Ya kan nggak ada lambdanya, ya free. Jadi jangan sampai masuk ke dalam sini, dia terikat tuh yang nggak boleh. Itu saja yang harus diperhatikan. Jadi kita mau gantikan untuk X yang free di sini. Jadi ini X ini ada dua occurrence-nya. Ini sama ini kan ya. Dua-duanya free kan? Dia nggak ada pengaruh di lah. Jadi tinggal masukin saja. Substitusikan saja UV di situ. Yang nomor 2 kasus apa? Ya, kasus apa? Halo, yang kasus 2, yang nomor 2 ini kasus berapa? Anggap. Suara bayi siapa nih? Apa yang nomor 2, kasus berapa? Kasus 5 bukan ya, Pak? Kasus 5. Kasus 5 itu ngomongin apa ini? Kalau kasus 5 itu bahwa kita kan substitusi X di sini, tapi X itu bukan free variably P. Jadi karena kita kan memasukkan N ke dalam X yang free di dalam ekspresi ini. Ya, harus ada free di P. Ini nggak ada free variably P, makanya tetap, jadi nggak berubah. Nah sekarang Anda perhatikan ini, apakah di dalam P ada X yang free tidak? Ini kan P-nya itu ini. Kita memasukkan X ke dalam ini. Apa? Ada nggak X yang free di situ? Oh, ada yang free, ada yang bound. Ya, ada yang free, ada yang bound. Ya, itu kan berarti ada free yang occurrence-nya itu substitusi ke situ. Jadi ini bukan kasus 5. Karena ada X yang free di situ. Karena kasus 5 itu nggak ada, sehingga tidak berubah kan, jadi tidak disubstitusikan. X yang ini X-nya ini bound, tapi yang ini kan free. Jadi bisa dimasukin X ini, bisa diganti. Jadi kan X yang free bisa digantikan itu. Nah, gantikan ini jadi bukan kasus 5 kan? Ya tinggal pilih ini 5 apa 6 atau 7. 6 lagi. 6 ya, karena di E-nya itu tidak ada Y yang free kan? Y-nya terikat. Jadi masukkan saja ke dalam sini nggak apa-apa karena dia terlindungi oleh Y yang ini.
Jadi ini kasusnya juga 6, bukan 7. Ya, tinggal masukin saja. Nah, yang 3 ini apa? Yang 3 ini saja, ini ada Y dulu sama ini ya kan. Ini pertama-tama mesti lihat kasus yang apa dulu, yang PQ dulu, ya kan? Masuk ke dalam masing-masing P sama Q, baru nanti jadi kasus 3, dilanjutkan dengan kasus berapa. Ini kan ada sesuatu kali sesuatu ya. Jadi ini kasus 3 dulu dan kasus berapa setelah itu. Kan bisa dipecah jadi 2. Kasus 3, kemudian ini kan Y itu kan ini kan masuk X, jadi kasus 3 diikuti dengan kasus yang 7 tadi bukan, Pak? 2 dan 7. Oh ya. Ya, jadi 3, kemudian kasus 2, karena Y sendiri kan jadi dia berubah kan, masukin X, kemudian nanti kasus 7. Karena apa tadi? Kenapa kasus 7? Tadi waktu kita masukkan X-nya ke sini, si N-nya kan ada V yang free. Nah, sini kan ada V-nya ya. Jadi kalau ganti X-nya dengan itu, nanti si V yang ini yang tadinya free jadi terikat. Ya. Jadi nanti si lambda V ini perlu diganti dulu. Jadi kasus 7 gitu. 3 dulu, kemudian nanti ada yang 2 sama 7. Oke, jelas ya. Coba ini. Yang terakhir kasus 4, kasus apa ini? Kasus 5 ya, Pak? Iya, jadi ini sama sekali tidak berubah karena kasus 5, di mana kita lihat ini kan kita masuk ke lambda Y dan X dan P ini tidak ada free variabelnya, ya, jadi nggak ada yang bisa dimasukin di sini. Ini kan Y sama Z, di sini masukin X nggak ada. Ya, ini kasus 5, jadi hasilnya tidak berubah. Nggak ada X-nya dalam situ. Oke, ya. Nah, tadi langkah yang menyangkut kasus 7 tadi, di mana kita ada suatu langkah di mana kita mengganti lambda Y menjadi lambda Z ini ya. Setiap variabel Y yang ada di P itu diganti sama Z. Tapi ini kalau kita tulis seperti ini Y yang free di P ya. Kalau dalam P ada yang Y juga nggak free, nggak diganti. Ya kayak tadi sini ya, yang kasus yang contoh yang ini. Coba ini yang tadi yang 6 itu hasilnya apa dulu ini yang nomor 2 ini. Karena si X-nya ada yang free, ada yang enggak ini. Yang kita gantikan yang X ini saja. Jadi apa yang ini? Yang ini nggak diganti ya. Yang kayak ini yang free kan cuma X yang ini saja. Jadi hasilnya ini lambda Y, X-nya diganti dengan ini lambda Y titik XY. Kemudian X. Nah, ini nggak diganti karena ini bukan free, jadi nggak diganti. Yang ini yang free, ini ganti. Dan ini aman saja karena ada lambda Y sini yang melindungi Y di sini, itu tetap bound ini, jadi tidak dipengaruhi Y yang ini. Jadi kan skopnya di dalam sini. Ya. Dan X-nya ini, tadinya X yang ini kan free di sini, waktu masuk ke sini dia tetap free.
Ya, ini free X yang sini, tetap free di sini. Karena di luar situ. Ya, jadi perhatikan ini hanya ganti substitusi itu, dengan ganti lagi ya. Ini for each occurrence of X, free occurrence of X. Each, setiap. Jadi ada, kalau yang nggak free ya nggak diganti. Ya, jadi sini ada 2 occurrence dari X. Ini contohnya ada 2 occurrence dari X, yang satunya bound, satunya free. Jadi hanya free saja yang diganti. Yang ini tidak diganti karena dia bound. Jadi yang kasus 7 ini melibatkan suatu proses penggantian variabel yang bound itu, ya. Jadi sehingga tidak menyebabkan ada variabel lain yang tertangkap. Jadi langkah ini sering dilakukan, ya, dia ada nama khususnya di lambda kurus, itu sebenarnya suatu konversi, namanya konversi alfa. Jadi kita menggantikan semua variabel bound dari suatu ekspresi dengan variabel yang lain, dan tanpa mengubah kayak tadi ini. Ini kan saya ganti Y dengan Z ya, tanpa mengubah fungsinya sebenarnya, maknanya tetap sama. Kan Z itu kan cuma sebagai variabel dummy, sini dummy jadi ganti saya tidak apa-apa. Nah, proses ganti variabel dummy ini itu yang disebut dengan alpha conversion di sini. Ya. Jadi Anda punya suatu lambda term, lakukan suatu alpha conversion di mana si X-nya itu diganti sama Y. Ini persyaratannya asalkan si Y ini bukan free variable dari M. Jadi soal Y itu suatu variabel baru yang nggak muncul di M lah ya. Muncul di M kalau bound juga nggak apa-apa, asalkan jangan free di M, supaya tadi kalau ada free di M kan ntar terikat oleh si Y ini, maka nggak boleh. Jadi Y yang kita pilih ini suatu variabel yang tidak muncul free di M. Sehingga saya bisa gantikan semua variabel X yang di M dengan Y, kemudian saya ganti lambda X jadi lambda Y. Jadi contohnya ini misalnya lambda X, terus ini kita punya X kali kalau ini dilakukan alpha conversion, jadi apa? Bisa nggak saya ganti sama Y? Ya, sekarang Y bukan free variable M, ya kan? Ini apakah Y itu free variable M? Kan enggak. Jadi boleh saja saya ganti ini alpha, jadi saya ganti menjadi lambda Y. Di mana setiap X yang free itu ganti sama Y yang ada di dalam M. Nah, M-nya kita itu kan ini. Jadi ini menjadi lambda Y, setiap X-nya ganti sama Y, yang free, jadi ini menjadi Y. Yang ini nggak diganti, kayaknya nggak free. Ini kan harus X yang free di situ. Jadi hasilnya ini. Alpha conversion-nya itu. Jadi X-nya saya ganti dengan Y. Yang ini enggak, karena X-nya enggak free. Anda pilih Z juga boleh ya. Z ini kan Y saya nggak muncul sebagai free variable dari itu. Ya, ini. Jadi ini memang tujuannya untuk mengganti variabel dummy itu, yang variabel bound variable yang kita ganti ya tanpa mengubah makna dari si term dari variabel yang bersangkutan, term yang bersangkutan variabelnya. Itu namanya alpha conversion. Nah, itu sering kita lakukan sebenarnya waktu Anda mengopi fungsi orang lain terus ganti nama parameternya,
Itu kan sebenarnya sama dengan alpha conversion. Ya. Untuk kita tulis misalnya fungsi dengan variabel parameternya x itu misalnya x kuadrat x plus 7, karena ganti x-nya dengan x-nya dengan z gitu misalnya. Ya kan tinggal ganti saja ini si x-nya dengan z. Fungsinya nggak berubah, mengganti variabel bound-nya itu. Ini kan sama aja kalau di lambda kalkulus kan tulisnya kan jadi lambda z titik. Ya, ini semua bound-nya ke z. Jadi tadi ya lambda x ya semua ganti jadi z. Ya, ini sama seperti ini tanpa mempengaruhi makna dari fungsinya. Itulah alpha conversion. Nah, jadi alpha conversion ini tentu saja karena dia cuma ganti variabel, masih ingat kemarin ini artinya apa? Panjang banyaknya variabel tertentu dari P itu sama dengan variabel Q. Jadi length dari P sama Q tidak berubah. Tidak berubah. Ya, yang berubah kan bound variable tadi yang diganti. Jadi free variable-nya tetap. Ya, seperti tadi ini Anda lihat kita lakukan alpha conversion sini. Ini tidak ada free variable, di sini juga tidak ada free variable. Semuanya tetap bound. Kalau ada free variable, misalnya katakanlah tadi ada z di sini. Nah, ini sini tetap ada z. Ya. Free variable-nya tidak berubah. Itu sifat dari alpha conversion. Nah, nanti kita lanjutkan dengan proses-proses lainnya. Jadi memang tujuannya free alpha conversion ini bisa dipakai untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bound variable clash. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan hari Rabu. Besok libur ternyata. Di Rabu kuliah biasa. Oke, sebelum saya berhenti, apakah ada pertanyaan? Dan saya tidak tahu di antara Anda siapa yang masih ada, siapa yang tidak. Jadi bisa lalu hilang sendiri. Anyway, ini itulah kekurangan dari PJJ. Orang tidak tahu munculnya, karena saya tidak mau ke sana semua untuk menampilkan video Anda. Saya tidak tahu Anda sebenarnya ada apa tidak, cuma ikut absen saja. Jadi oke lah, ini terserah Anda. Saya cuma menjalankan kuliah. Yang mau dengarkan silakan, yang enggak ya itu terserah kepada Anda. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi hari Rabu jam yang sama, kita teruskan nanti. Nah, tolong itu ya ada latihan-latihan itu dicoba tadi ya, dipahami. Sebenarnya ini banyak hal yang menyangkut dengan dasar-dasar ilmu komputer, karena proses komputasi yang terdapat dalam lambda kalkulus ini sebenarnya melukiskan proses komputasi yang memang sering kita lakukan. Ya. Anda bikin fungsi dalam satu bahasa pemrograman, bagaimana proses fungsi itu berlaku, sebenarnya itu semua tercermin di lambda kalkulus ini. Ya, jadi sebenarnya peneliti akan membantu Anda untuk lebih memahami bagaimana bahasa pemrograman itu bekerja. Dan nanti kalau Anda punya keberanian dan waktu, bisa ngambil kuliah teknik kompilator, ya itu Anda bisa mencoba bagaimana mengimplementasikan suatu bahasa pemrograman untuk di-compile jadi apa dan terusnya. Sejauh ini saya sekali itu kuliah seperti teknik kompilator itu pesertanya itu selalu di bawah 5 orang. Cuma yang lain-lain ini saya nggak tahu kenapa pada takut sama itu. Padahal itu sebenarnya kuliah yang sangat computer science ya, sangat
penting dan sangat membantu kita untuk mengerti komputer. Memang tidak gampang ya, tapi tantangan sebenarnya. Anyway, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu hari Rabu yang akan datang. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.